Nah, ini adalah tanaman stroberi saya yang ada di samping kos ya, di Denpasar. Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara merawat stroberi di daerah panas. Hai guys, kembali lagi di iGarden. Nah, sekarang saya baru sampai ini kos ya. Nah, ini masih pagi sekali. Lihat, masih sepi ya. Nah, suasananya seperti ini guys. Itu di belakang ruko, di sana lah saya taruh tanaman stroberi. Ada sedikit sih sekarang soalnya pohonnya udah banyak dijual. Jadi sisa beberapa pot. Buahnya juga sedikit tapi masih ada. Soalnya tanamannya udah lama guys. Jadi buahnya memang tidak terlalu subur. Nah, sebelum saya lanjut ya, ingat bagi yang belum subscribe bisa bantu di subscribe ya. Soalnya channel YouTube saya masih baru, jadi masih perlu dukungan dari teman-teman ya. Tapi walaupun channelnya baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun ya. Jadi akan banyak sekali nanti video tentang cara bertani hemat dengan hasil yang bagus yang akan saya bagikan di channel YouTube saya ini. Iya, seperti ini kira-kira. Nah, sekarang kita lihat kebunnya. Kita lihat bagaimana pohonnya. Nah, ya. Oh, ternyata tidak ada buahnya. Nah, bukan guys, ini kebun teman ya, teman kita yang punya ruko yang di depan. Ini bibitnya dari saya ya. Cuman ini perawatannya cuman diisi air aja. Kemarin sempat berbuah guys. Ini juga ada tanaman lain kayaknya di sini. Ini sayur ya, sayur apa mungkin. Ada lidah buaya, ada cabai kayaknya. Ini pepaya ya. Ini juga senang kayak. Yuk kita lihat di belakang sana ya. Di belakang ruko ini. Nah, sorry banyak sampah ya, tapi nanti sampahnya itu akan saya jadikan botol aqua, maksudnya akan jadikan pot ya. Coba saya skip, sorry ya. Nah, itulah ini tanamannya guys. Nah, ini masih sisa segini tanamannya ya. Soalnya dulu bawahnya banyak tapi saya jual-jual ya. Sisa sedikit di berapa pot kayaknya. Ada 8 ya. Nah, seperti ini. Ini sudah lebih dari 5 bulan ya. Sudah sering dipangkas, sudah sering dikasih pupuk juga udah sering. Ada pohonnya beberapa yang udah pernah diganti juga ada. Nah, seperti ini. Cara merawatnya di sini gampang ya. Buah yang sudah buahnya, kalau udah kelihatan buah, kita taruh di dalam gelas plastik ya. Gelas plastik yang dibuat jus itu kita belah jadi dua. Nanti buahnya yang kecil-kecil seperti ini nanti kita masukkan. Jadi ini untuk melindungi dari panas ya. Soalnya di suhu di sini sangat panas walaupun ada pohon peneduhnya. Nah, ini yang tidak masuk gelas dia udah mulai agak itu lambat misalnya. Nah, seperti ini. Ini udah ditutup daun tapi dia buahnya nggak sempurna ya karena nggak ditaruh di dalam gelas plastik ini. Selain gelas plastik, teman-teman juga bisa pakai plastik biasa ya, atau plastik klip atau plastik apalah. Yang penting intinya kalau di daerah panas kita buah yang baru muncul itu kita bungkus. Nah, seperti ini buah yang kecil itu kita bungkus dengan gelas plastik atau plastik biasa juga bisa. Nah, seperti ini udah mulai agak kuning ya, berarti dia udah kena panas itu. Ya maklum lah, udah 3 hari saya nggak cek, jadinya seperti ini guys. Ini udah dimasukin kayak ini ya. Nah, ini aman, ini agak telat kemarin masuknya, tapi aman ya. Jadi perawatan utama di sini adalah jika sudah berbuah, kita bisa bantu dengan cara dimasukkan di gelas plastik ya. Kalau di saya, kalau teman-teman pakai plastik biasa juga bisa. Karena tanaman stroberi pohonnya termasuk kuat dengan panas. Yang tidak kuat itu buahnya. Buahnya sama sekali tidak kuat. Ini walaupun di sini sudah saya pakai pohon peneduh ya. Nah, pohon peneduhnya ini dari pohon kelapa, terus daunnya kita potong-potong biar sinar mataharinya tembus, tapi panas tidak terlalu berlebih ya karena ada yang melindungi sedikit. Jadi intinya pohon peneduhnya jangan rimbun ya. Kalau rimbun saya jamin daunnya aja yang subur, buahnya nggak bakal ada. Nah, ini ada bonsai punya tuan rumahnya ya guys. Ini baru dibuat ya, soalnya di rumahnya katanya udah ada yang udah jadi, yang di sini yang ditaruh yang masih belum jadi.
Tapi udah kelihatan bentuknya ya, udah dibentuk itu pakai kawat. Ini punya bos yang punya kos. Ya, kita lanjut ke stroberinya. Kalau di sini stroberinya semua memakai pot ya, nggak ada potnya dari sampah. Ya, kalau di sini sih saya nggak berani naruh sampah, pot dari sampah, nanti kita diusir ya. Maklum namanya masih kos guys. Ya, walaupun sisa 8 pot, tapi masih ada buah sedikit ya. Kalau buahnya cukup lah untuk buat jus ya. Kalau dijual pasti nggak cukup. Jadi teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Begitu muncul buah, teman-teman bisa bungkus buahnya. Nah, perawatannya kayak apa di sini? Ini karena tanahnya udah lama, setiap bulan saya tusuk-tusuk seperti ini ya. Nah, setelah ditusuk-tusuk, nanti kita kocor dengan pupuk NPK. Kalau di sini kan NPK pakai. Jadi nutrisinya akan masuk ke tanah. Nah, bagaimana kalau akarnya putus? Ya nggak apa-apa, nanti dia akan tumbuh akar baru ya. Intinya nutrisi biar tembus ke bawah, jadi dibantu dengan tusuk-tusuk seperti ini. Cara penanaman di sini gimana? Nah, seperti biasa ya, ini ada pupuk kotoran ayam, rumput liar, ada daun stroberi yang udah kering dan tanah. Itu nanti kita campur seperti ini. Nah, di bawah kita taruh rumput liar seperti ini. Karena embernya bolongnya besar ya, kalau nggak ditaruh rumput liar seperti itu nanti tanah atau pupuknya akan keluar. Sekarang di bawah kita taruh pupuk tanpa campuran. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan kalau potnya besar ya. Kalau potnya kecil jangan ya, nanti langsung kena akar, takutnya busuk. Kalau potnya panjang seperti ini kan akar belum bakal nyampe selama 2 bulan ya. Jadi setelah 2 bulan baru dia nyampe. Ini pupuknya udah busuk, jadi tanahnya akan subur ya, lama. Jadi kalau sistem seperti ini lama. Setelah kita isi pupuk tadi, pupuk tanpa campuran, kita isi daun stroberi kering yang daripada dibuang ya. Nah, seperti ini. Di atasnya ini baru kita tambahkan tanah dicampur tanah biasa dulu ya, tanah biasa ini untuk jaga-jaga juga biar nggak langsung kena akar. Tapi seperti saya bilang, kalau pot kecil jangan seperti ini. Kalau pot kecil ya pakai perbandingan tanah berbanding kompos berbanding kotoran ayam. Kalau tanahnya saya kasih 3, komposnya 1, kotoran ayam 1 ya. Kalau pot kecil, pot besar sini. Nah, sekarang di atasnya baru kita tambahkan pupuk dicampur dengan kotoran ayam. Ini yang campuran ya, yang di atas tadi. Nah, sekarang kita campur pakai ember ini, pakai ember hitam ini. Perbandingannya kira-kira 4:1 ya, 1 kotoran ayam dibanding 4 tanah ya. Kenapa nggak terlalu subur? Ya itu karena kita akan menambahkan nanti pupuk cair. Jadi baru tanam itu sebenarnya nggak perlu terlalu subur. Nanti kalau sudah berbuah, muncul buah-buah itu baru kita perlu kesuburan. Jadi seperti itu, nanti kita bantu dengan pupuk cair ya. Nah, udah seperti ini. Ini kan saya prinsipnya biar nggak beli. Kalau teman-teman punya sekam atau beli sekam bisa ya, bisa dicampur dengan sekam. Karena berkebun saya selalu berprinsip dengan modal yang sehemat mungkin, tentunya dengan hasil yang bagus. Tidak kalah dengan hasilnya dari orang yang ngeluarin biaya banyak ya. Nah, udah seperti ini, kita taruh tanah yang dicampur dengan pupuk tadi. Nah, kita ratakan. Di atasnya kita taruh tanah lagi, karena akar yang baru dia takut nggak kuat sama sama tanah yang terlalu subur. Nanti begitu seminggu dia akarnya akan tembus, langsung dia dapat kesuburan. Kalau pupuk yang tanpa campur di bawah tadi itu mungkin sebulanan atau 2 bulan baru tembus ya. Kalau itu langsung tembus kena akar, itu akarnya bisa busuk guys. Nah, tanamnya seperti ini ya. Ingat, kalau ini kan tanam dari sulur ya, ekor sulurnya menghadap ke tengah biar buahnya bergelantungan keluar, biar nggak kebalik ya. Saya selalu menanam stroberi biar sulurnya bibit dari sulur maksudnya, biar gampang kita ngatur buahnya biar bisa keluar. Kalau bibit dari biji atau dari pemecahan itu memang susah ya. Itu kalau teman-teman memakai polybag atau pot kecil ya gampang, nggak perlu ngarahin ekor sulur, soalnya buahnya kan pasti keluar bergelantungan. Kalau pot besar kita sulurnya harus menghadap ke tengah. Itu intinya biar buah bergelantungan keluar seperti ini yang di belakang saya, di ember atau di pot-pot atau di peti. Semuanya seperti itu caranya. Nah, di atasnya kita taruh
pipa paralon ya, yang diisi dengan tanah campuran. Di atasnya ada satu pohon. Jadi setiap pot besar ada 4 pohon ya. Nah, inilah seperti ini. Tadi saya pakai ember itu ya, soalnya yang waktu nanam di pot ini nggak saya rekam. Jadi kira-kira seperti itu penanamannya. Di bawahnya 3, di atas 1. Jadi setiap pot isinya 4 tanaman ya. Jadi kalau diisi lebih bisa, cuman takutnya tidak bagus ya. Jadi idealnya isinya 3 di bawah, di atas 1. 2 juga bisa ya, di bawah 2, di atas 1, maksudnya 3 maksudnya. Ya, seperti itulah kira-kira perawatannya. Di sini sangat gampang ya. Ingat, pohon peneduhnya jangan dikasih pohon peneduh yang rimbun sekali seperti pohon beringin, pohon nangka. Itu pasti hidup tapi nggak bakal berbuah. Kalau pakai pohon kelapa seperti ini masih berbuah. Ya, sekian dulu videonya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.